Bab 16. Terlanjur tegang. Kali ini pasti berhasil, gumam Sandy dalam benaknya. Karena saat ini situasi dan kondisinya seolah mendukung. Tak hanya itu, Larissa juga sudah memberikan lampu hijau padanya. Apalagi saat ini mereka sedang berada di dalam kamar, tentu saja tempat yang sangat pas untuk berolahraga malam. Sandy mengusap bagian tubuh Larissa dengan P4 gutan yang masih belum terlepas. Mereka sama-sama menikmati adegan itu. Tok! 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 Mami! Daddy! Teriak dua orang anak kecil yang membuat Larissa dan Sandy seketika melepaskan pagut. Ni 4. Kedua orang itu cukup terkejut dan langsung menoleh ke arah pintu. Tak berselang lama, pintu kamar dibuka dari luar yang membuat sepasang suami istri yang sedang menikmati madu asmara itu langsung melepaskan dekapan dan saling menjauh. Zafar dan Ziva masuk dan berlari menghampiri mereka. Larissa membuang nafas kasar, untung saja ia segera menjauhkan tubuh dari Sandy. Bisa bahaya jika sampai kedua anak itu melihat apa yang sedang mereka lakukan. Ziv, ada apa? Tanya Larissa seraya menatap ke arah dua anaknya. Mami, kita takut. Kita takut didemit yang tadi sore, dibilang sama Daddy. Tutur Zafar yang membuat Larissa seketika menoleh ke arah suaminya. Sandy hanya menggaruk kepalanya yang tak gatal. Kenapa juga ia harus menakuti anak itu? Sayang, di demit itu tidak ada. Daddy cuma berbohong. Iya kan? Larissa kembali menoleh ke arah suaminya. Iya, Daddy cuma bohong kok. Kalian gak usah takut ya. Mending sekarang Zafar dan Ziva tidur di kamar kalian lagi ya. Timpal Sandy dengan bibir tersenyum. Ia meminta kedua anak itu agar segera kembali ke kamarnya. Gak mau. Kita takut. Malam ini, kita mau tidur sama Mami dan Daddy. Rengek kedua anak itu dengan wajah melas. Mampus. Sandy menepuk jidatnya sendiri. Loh, kok takut? Biasanya jagoan-jagoan Mami ini gak pernah takut. Larissa mengusap kepala kedua anaknya dengan lembut. Kita takut. Malam ini mau tidur sama Mami aja. Kita juga kangen sama Mami, karena semalam Mami gak ada di sini. Tutur Zafar dengan wajah yang semakin terlihat memelas. Tentu saja Larissa tidak akan tega saat melihat wajah melas kedua anaknya. Ya sudah, tidak apa-apa. Malam ini kalian boleh tidur di sini. Ucap Larissa yang membuat Sandy semakin putus asa. Ujian apalagi ini ya Allah. Gumam Sandy kembali dengan wajah yang mendadak berubah kucel. Ih, makasih Mami. Ziva, ayo kita naik. Zafar langsung mengajak adiknya untuk segera naik ke atas kasur berukuran king size itu. Tidak apa-apa kan malam ini, anak-anak tidur di sini dulu. Larissa menatap ke arah Sandy. Tentu saja gak masalah. Aku malah senang bisa tidur bareng anak-anak. Balas Sandy dengan bibir yang terpaksa mengembangkan senyum. Beneran? Kalau senang, gak apa-apa dong tiap malam anak-anak tidur di sini. Balas Larissa sambil terkekeh. Iya gak gitu juga konsepnya. Sandy kembali menggaruk kepalanya yang tak gatal. Sementara Larissa menahan tawa ketika melihat ekspresi suaminya saat ini. Aku dekat Daddy. Ucap Zafar seraya merebahkan tubuhnya di atas kasur. Aku dekat Mami. Timpal Ziva yang ikut merebahkan tubuhnya di samping sang kakak. Aku juga dekat Mami. Sandy akan naik ke atas kasur yang biasa ditempati Larissa. Masa di sini? Kamu di sanalah. Biar anak-anak di tengah. Protes Larissa sambil menunjuk ke arah lahan paling ujung di dekat Zafar. Lagi-lagi Sandy hanya bisa membuang nafas kasar. Pria itu terpaksa berpindah tempat dan tidur di paling ujung. Udah siap tidur? Tanya Larissa kepada kedua anaknya. Udah, kita baca doa dulu, deh. Ajak Zafar. Kedua anak itu mengangkat tangan lalu membaca doa sebelum tidur. Daddy, kita mau dengar dongeng.
Biasanya sebelum tidur kita suka dengar dongeng dari Sus. Lenyek Xaver seraya menatap ke arah Sandy yang merebahkan tubuh di sampingnya. Dongeng? Daddy gak bisa dongeng. Mami aja yang dongeng. Sandy menunjuk ke arah Larissa. Dongeng dari Mami terlalu rumit. Kadang ada hitungan matematika juga. Kita mau dengar dari Daddy aja. Lenyek anak itu lagi. Duh, dongeng apa ya? Masa mau dongeng kucing kawin sih? Sandy memasang wajah bingung. Sementara Larissa langsung menatap ke arah suaminya. Ia jadi teringat pembahasan random Sandy dengan sahabatnya pada grup chat. Misa bahasa jika Sandy sampai berdongeng seperti itu kepada anak-anaknya. Jangan! Cegah Larissa dengan cepat. Kenapa? Mami? Xaver dan Ziva menatapnya. Sayang, Daddy belum bisa dongeng ya. Nanti beli buku dongeng dulu. Lebih baik, sekarang kalian tidur aja. Larissa mengusap kepala putrinya. Oke, tapi kiss dulu. Kedua anak itu menunjuk pipinya sendiri. Larissa tersenyum lalu mulai menciumi pipi kiri dan kanan Ziva. Setelah itu, ia juga mencium kedua pipi Xaver. Hasit. Sandy ikut menunjuk pipinya sendiri. Jangan ikut-ikutan. Ini jatah anak-anak. Balas Larissa yang kembali merebahkan tubuhnya. Udah ya. Sekarang pejamkan matanya. Titah Larissa yang membuat kedua anak itu langsung menurut. Xaver dan Ziva mulai memejamkan mata dan langsung terlelap. Hasit. Sandy memberi kode yang membuat Larissa langsung menoleh ke arahnya. Wanita itu mengangkat alis sebagai isyarat bertanya. Gimana? Bisik Sandy yang masih memikirkan hal tabu. Nanti aja. Balas Larissa singkat yang membuat pria itu semakin putus asa. Sandy memperhatikan Xaver dan Ziva yang sepertinya sudah terlelap. Anak-anak udah tidur. Ucap Sandy dengan suara pelan. Kita makan dulu yuk. Aku lumayan lapar. Larissa bangkit dari tidurnya. Ya sudah. Gak apa-apa gagal lagi juga. Mungkin belum rezekinya. Gerutu Sandy seraya ikut bangkit dan mengikuti istrinya berjalan ke arah pintu. Resiko menikah dengan janda. Larissa terkekeh sambil keluar dari kamar. Aku sabar kok. Sandy mengusap dadanya sendiri. Harus, karena kondisi aku memang seperti ini. Aku punya 2 orang anak yang masih kecil dan terkadang susah diatur. Tutur Larissa ketika mereka menuruni anak tangga. Gak apa-apa, aku lagi hoki. Buy one get free. Sandy mensejajarkan langkah dengan istrinya. Hoki apa terpaksa? Aku yakin setiap laki-laki pasti membayangkan menikah dengan seorang gadis. Bukan wanita beranak sepertiku. Wanita itu terdengar merendah. Itu kan cuma bayangan. Tapi nyatanya yang terjadi lebih menyenangkan daripada itu. Balas Sandy yang membuat Larissa merasa lega. Walaupun masih belum ada kata cinta yang terucap dari keduanya. Tapi sikap dan perlakuan mereka seolah menggambarkan perasaannya. Kita makan dulu. Kamu mau makan apa? Biar aku ambilkan. Tawar Larissa setelah mereka tiba di ruang makan. Apa aja? Sebenarnya aku lagi pengen makan kamu. Sandy menatap dalam-dalam wajah istrinya yang membuat Larissa menjadi salah tingkah. Jangan! Aku tuh gak enak. Larissa terkekeh. Masa? Belum juga dicoba? Sandy tersenyum menggoda. Udah ih. Kamu tuh masih muda. Otak kamu masih fresh buat belajar. Larissa mengambilkan nasi beserta lauk untuk suaminya. Kata siapa? Aku memang masih muda. Tapi pikiranku lebih dari itu. Jangan berpikir kalau perjaka tidak tahu apa-apa. Sandy terkekeh pelan. Kelihatan banget nih tukang nonton film biru. Balas Larissa yang membuat Sandy malah memecahkan tawanya. Astagfirullah. Suka benar.
Tapi bohong. Aku cuma bercanda. Elak Sandy. Aku gak percaya. Udahlah. Mending sekarang kita makan sebelum jam 10 malam. Larissa meletakkan piring yang penuh dengan makanan itu ke hadapan suaminya. Alhamdulillah rezeki anak Bapak Sutisna, yang biasanya makan di warteg, sekarang disuguhkan oleh istri. Kali ini Sandy berbicara seperti orang benar. Semalam mereka tidur berempat. Padahal Sandy sudah uring-uringan tidak jelas. Sepertinya pria itu masih menginginkan untuk melakukan sebuah kegiatan bersama dengan istrinya. Namun, keadaan tidak mendukung sehingga membuat ia terpaksa harus kembali menahan diri. Haf, seger banget. Ucapnya seraya keluar dari kamar mandi. Bertepatan dengan Larissa yang baru kembali ke kamar. Wanita itu baru selesai mengantar anak-anaknya ke kamar. Karena setelah itu Zafar dan Ziva akan diurus oleh babysitternya masing-masing. Hari ini kamu mau ke kampus kan? Tanya Larissa seraya menatap ke arah Sandy yang sedang berdiri di depan lemari pakaian. Pria itu masih mengenakan sehelai handuk yang hanya ia lingkarkan pada pinggangnya saja. Enggak, aku mau ke kantor. Tapi bercanda. Balas Sandy yang membuat Larissa seketika membuang nafas kasar. Biar aku pilihkan baju untukmu. Larissa berjalan ke arah lemari pakaian. Wanita itu memilihkan baju untuk dikenakan suaminya hari ini. Padahal kamu sendiri kalau mau pakai baju harus diambilkan dulu sama asisten. Kok sekarang mau ngambilin baju buat aku? Tanya Sandy yang membuat Larissa langsung menoleh ke arahnya. Karena kamu adalah suamiku. Masa aku juga harus menyuruh asisten buat nyariin baju kamu? Coba pakai yang ini. Larissa menyerahkan baju dan celana ke arah Sandy. Oke, makasih. Tapi SMP. Yang mana? Tanya Sandy frontal. Kamu cari saja sendiri. Larissa mundur agar Sandy mengambil benda itu sendiri. Kenapa gak sekalian aja? Kamu jijik? Tanya pria itu lagi. Bukan gitu. Hanya saja aku rasa kurang pantas. Elak Larissa. Kurang pantas karena isinya belum kamu pegang sedangkan luarnya sudah kamu ambil. Sandy menatapnya dengan bibir tersenyum menggoda. His, mulai ngaco. Dasar bocah. Ledek Larissa sambil terkekeh. Jangan panggil aku bocil. Tante. Balas Sandy yang membuat Larissa seketika menatap tajam ke arahnya. Pria itu hanya memecahkan tawa dan berpakaian di hadapan sang istri tanpa melepaskan handuknya terlebih dahulu. Setelah itu, mereka sarapan bersama. Sandy benar-benar merasakan kehangatan sebuah keluarga. Meskipun orang-orang di sekitarnya terasa asing. Karena ia tinggal di rumah itu baru beberapa hari saja. Sandy juga tidak terbiasa dengan kemewahan yang ada. Dirinya yang semula hanya tinggal di kosan kecil, kini berada di rumah mewah dengan segala fasilitas yang ada serta diperlakukan bagaikan raja. Hadeh, motor gue kan di Garut, gak dibawa lagi ke sini. Gerutu Sandy ketika ia akan berangkat ke kampus. Pria itu baru menyadari kalau kendaraan miliknya tidak dibawa lagi ke Jakarta. Kenapa? Tanya Larissa yang tiba-tiba saja muncul di sampingnya. Aku mau berangkat naik angkot aja. Jawab Sandy yang membuat dahi Larissa seketika mengerut. Naik angkot? Untuk apa? Tanya wanita itu lagi. Ya buat berangkat ke kampus lah. Soalnya motor aku ketinggalan di Garut. Sandy mengusap tengkuknya sendiri. Bukan ketinggalan, tapi emang sengaja ditinggalkan. Larissa terkekeh. Iya, nanti aku minta dipakaikan aja deh sama bapak. Tidak usah. Kamu lihat di sana. Masih ada 2 mobil yang jarang dipakai. Kamu bisa pilih mau pakai yang mana. Larissa menunjuk ke arah garasi. Memang di sana masih ada 2 mobil yang selalu terparkir. Karena Larissa hanya menggunakan 1 mobil saja dan 1 mobil lagi khusus untuk antar jemput anak-anaknya di sekolah. Anjir, mobil mewah semua. Gak ada mobil keri gitu. Biar gue gak malu minjemnya. Gumam Sandy dalam benaknya.
Atau kamu mau pakai mobil yang sama saja denganku? Tapi, kamu harus antarkan aku dulu ke kantor. Setelah itu kamu baru ke kampus. Terus, nanti setelah pulang ngampus, kamu jemput aku lagi di kantor. Kalau kamu mau, biar pas supirku suruh istirahat saja. Tawar Larissa lagi. Aku bareng sama kamu aja deh. Putus Sandy. Setidaknya gue sedikit berguna. Pria itu membuang nafas kasar. Oke, kita berangkat sekarang. Larissa berjalan ke arah mobilnya yang sudah terparkir di halaman rumah. Menyala Sugar Mami. Sandy terkekeh sendiri. Setelah itu, mereka berangkat bersama. Sesuai apa yang dikatakan Larissa tadi, kalau Sandy harus mengantarkannya terlebih dahulu ke kantor. Aku keluar dulu. Nanti setelah pulang kuliah, tidak apa-apa kamu langsung datang ke sini saja. Walaupun pekerjaanku belum selesai. Ucap Larissa sebelum ia keluar dari mobil. Oke. Tapi beneran gak apa-apa nih mobilnya aku bawa ke kampus? Tanya Sandy yang masih merasa ragu. Tidak apa-apa, mukanya jangan tegang begitu. Larissa malah terkekeh. Aku gak akan menjualnya kok. Balas pria itu yang membuat Larissa seketika memecahkan tawa. Ya sudah, aku keluar dulu. Larissa akan membuka pintu mobil. Namun wanita itu kembali menoleh ke arah Sandy yang masih menatapnya. Lupa, kamu ini suamiku, bukan sopirku. Jetty, aku harus cium tangan. Larissa mengulurkan tangannya ke hadapan pria itu. Kayaknya aku deh yang harus cium tangan. Sandy menerima uluran tangan Larissa dan menciumnya. Kebalik, aku yang harus cium tangan. Larissa akan mencium punggung tangan suaminya. Gak usah, mending cium bibir aja. Soalnya sayang kalau bibirmu itu malah nyium tangan kasar aku. Sandy menatap istrinya dengan bibir tersenyum tipis. Hahaha, kalau begini, aku merasa seperti lebih muda dari usiaku. Larissa kembali terkekeh. Namun, setelah itu ia mendekatkan wajahnya ke arah Sandy lalu mengekpes singkat pipi suaminya. Sudah, aku keluar dulu. Larissa segera membuka pintu mobil, lalu keluar dan meninggalkan Sandy yang masih mematung sambil menyentuh pipinya sendiri bekas ciuman Larissa. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Sandy mengusap dadanya sambil senyum-senyum sendiri. Pria itu kembali menjalankan mobilnya menuju kampus. Sebenarnya Sandy merasa malu karena tidak biasanya ia datang ke kampus sambil membawa mobil. Pria itu melirik ke kanan ke kiri ketika ia akan memasuki gerbang kampus. Sandy ingin memastikan kalau tidak ada temannya yang melihat. Pria itu menghentikan mobilnya di parkiran. Ia segera keluar dari mobil mewah tersebut. OMG, Sandy! Kamu bawa mobil? Teriak seorang wanita seraya berjalan mendekat ke arahnya. Sandy langsung menoleh ke arah Helia. Sandy, aku yakin pas pulang ke Garut kemarin kamu pasti menukar motormu dengan mobil ini. Aku seneng banget. Kita balikan yuk. Helia langsung memeluk tubuh Sandy dengan wajah berbinar.